Kabupaten Tuban adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terletak di pantai utara Jawa Timur. Kabupaten Tuban memiliki jumlah penduduk 1,2 juta jiwa yang tersebar di 20 kecamatan. Tuban terletak 100 km dari sebelah barat Laut Surabaya dan 210 km sebelah timur kota Semarang. Tuban pada zaman dahulu dijadikan pelabuhan utama Kerajaan Majapahit, sekaligus menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam oleh para wali songo. Kabupaten Tuban terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah pesisir dan daratan. Wilayah daratan terdiri dari dataran rendah dan pegunungan kapur. Masyarakat wilayah pesisir rata-rata berprofesi sebagai nelayan, pedagang, dan beberapa di antaranya sebagai penyedia jasa transportasi. Masyarakat dataran rendah dan pegunungan kapur berprofesi sebagai petani yang bercocok tanam padi di sawah. Dan untuk ladang yang kering, biasanya ditanami jagung, kacang tanah, dan pohon siwalan atau enau. Di wilayah Bukit Kapur biasanya ditanami buah-buahan seperti pisang, pepaya, mangga, dan palawija. Beberapa di antara mereka juga berprofesi sebagai penambang batu kapur. Karena beberapa pengaruh tersebut, Kabupaten Tuban memiliki berbagai seni pertunjukan yang beragam. Salah satunya adalah sandur. Jori geri gelo sandurku ligero lintang dhuwur elo. Daerah pedesaan di Tuban masih mempunyai kepercayaan terhadap roh leluhur dan legenda mistis. Karena kepercayaan tersebut, lahirlah beberapa tradisi yang masih dilakukan hingga sekarang. Sandur di masa lalu sering dipentaskan sebagai wujud dan rasa syukur setelah panen dengan harapan panen pada masa mendatang akan terus melimpah. Sandur Ronggo Budoyo yang terletak di Dusun Randu, Pokap, Kecamatan Semanding, Tuban, tetap bertahan menampilkan pertunjukan sandur di tengah kondisi kurangnya minat masyarakat terhadap pertunjukan sandur. Sejarah sandur dipercaya berawal dari sekumpulan anak yang sedang mengembala hewan ternak di ladang. Untuk mengisi waktu luang menjaga ternak, mereka melakukan permainan peran yang kemudian diolah dan dijadikan sebuah pertunjukan. Dulunya itu belum ada kesenian, terus akhirnya ada anak 4 tadi, terus akhirnya dijadikan sandur menongko syukuran orang tanah setelah panen. Kan namanya sandur, sandur itu narinya ada yang maju, ada yang mundur. Nah, sandur. Sandur merupakan pertunjukan yang menggabungkan seni tari dan teater. Istilah sandur memiliki beberapa arti, di antaranya gesan atau beksan yang berarti menari, mundur yang berarti berjalan sambil mundur, dan sawise tandur yang berarti sesudah tanam. Pemain utama pertunjukan sandur terdiri dari 4 anak laki-laki yang belum khitan saat awal ditetapkan menjadi tokoh sandur. Tokoh utama sandur memiliki nama Balong, Cawe, Petak, dan Tangsil. Tapi dulunya tidak ada, sandur itu tidak ada. Tapi kalau berdirinya sandur itu tidak tahu. Tidak tahu berdana tanggal berapa, tidak tahu. Mbah-mbah saya tanyain, tidak ada yang tahu. Yang itu sudah ada sandur gitu. Jadi sebelum tahun 65 itu mungkin sudah ada sandur. Fungsi awal sandur sebagai hiburan saat menjaga ternak bergeser menjadi sebuah tradisi yang dilakukan setelah panen. Selain itu, sandur juga ditampilkan pada acara pernikahan, khitan, atau orang yang mempunyai nazar atau ujar sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pertunjukan sandur di Tuban tumbuh sebagai seni kerakyatan yang memvisualisasikan makna simbolis siklus kehidupan manusia. Maka
dari itu sandur itu dikatakan syukuran setelah panen karena tidak ada kesenian lain kecuali sandur. Kalau tanda itu sudah ada tapi jarang. Pertunjukan sandur memiliki beberapa penokohan di antaranya 1. Tokoh balong. Tokoh balong dalam pertunjukan sandur digambarkan sebagai seorang duda yang kaya raya atau laki-laki yang sudah dewasa. Hal tersebut diwujudkan dalam tata rias dan busana tokoh balong yang sesuai dengan karakternya, mulai dari kepala memakai kuluk atau teropong, di bagian wajah dirias dengan karakter laki-laki dan menggunakan aksesoris kacamata berwarna hitam. Di bagian dada terdapat kace, selempang yang menyilang, dan oto yang menggambarkan sifat manusia diwujudkan dalam 4 warna, yaitu merah yang melambangkan sifat pemarah, berani, atau murka, putih yang melambangkan sifat kesatria, suci, atau membela kebenaran, kuning yang melambangkan kejujuran, kemuliaan, atau tanggung jawab, dan hitam yang melambangkan iri hati, dengki, atau keserakahan. Di bagian bahu terdapat aksesoris klat bahu, dan di pergelangan tangan terdapat plok deker. Di bagian pinggul ke bawah, tokoh balong menggunakan celana berwarna biru yang melambangkan bahwa balong berasal dari orang kaya dan terpandang. Kemudian, jarik atau sewek berwarna putih dibentuk sebagai selendang dan dihiasi boro-boro samir. Oto, kace, klat bahu, plot deker, dan boro-boro samir adalah aksesoris yang digunakan oleh keempat pemain sandur. 2. Tokoh cawi. Tokoh cawi dalam pertunjukan sandur menggambarkan sosok wanita atau tokoh peputren dalam kehidupan sehari-hari. Cawi memakai kulu atau teropong yang berbentuk segitiga dengan aksesoris bintang di ujungnya. Wajah cawi dirias dengan karakter cantik. Di bagian dada terdapat kace, selempang yang menyilang, dan oto. Di bagian bahu terdapat aksesoris klat bahu, dan di pergelangan tangan terdapat plot deker. Di bagian pinggul ke bawah tokoh cawi menggunakan jarik atau sewek berwarna putih sebagai penutup kaki yang melambangkan bahwa cawi adalah seorang tokoh wanita. Jarik atau sewek dihiasi aksesoris selendang dan boro-boro samir. 3. Tokoh petak. Tokoh petak dalam pertunjukan sandur menggambarkan sosok laki-laki yang masih jejaka atau perjaka dan tidak mempunyai apa-apa. Peta adalah seorang yang sedang mencari pekerjaan di perantauan. Petak memakai kulu atau teropong. Di bagian telinga terdapat aksesoris sumping. Wajah petak diriasi sesuai karakternya dengan aksesoris kacamata berwarna bening atau transparan. Di bagian dada terdapat kace, selempang yang menyilang, dan oto. Di bagian bahu terdapat aksesoris klat bahu dan di pergelangan tangan terdapat plot deker. Di bagian pinggul ke bawah, tokoh petak menggunakan celana berwarna putih yang melambangkan bahwa petak adalah seorang perantau yang tidak mempunyai apa-apa. Jarik atau sewek berwarna putih dibentuk sebagai selendang dan dihiasi boro-boro samir. Yang keempat, tokoh tangsil. Tokoh tangsil dalam pertunjukan sandur menggambarkan sosok laki-laki yang sudah dewasa atau dianggap tetua. Namun, tangsil memiliki sifat pemarah. Tangsil memakai kuluk atau teropong menyerupai topi dengan hiasan sebuah kelintingan atau gongseng. Wajah tangsil dirias sesuai karakternya dengan aksesoris kacamata yang digambar pada wajahnya. Di bagian dada terdapat kace, selempang yang menyilang, dan oto. Di bagian bahu terdapat aksesoris klat bahu dan di pergelangan tangan terdapat plot deker. Di bagian pinggul ke bawah, tokoh tangsil menggunakan celana berwarna hitam atau ungu yang melambangkan bahwa tangsil adalah seorang yang sudah dewasa namun pemarah
dan ingin menang sendiri. Jarik atau sewek berwarna hitam dibentuk sebagai selendang dan dihiasi boro-boro samir. Tokoh-tokoh pendukung dalam pertunjukan sandur diantaranya adalah tukang kandut, tukang oncor, tukang umpet, tukang sajen, juru kunci, wak gremo, tokoh lakon atau selingan, dan pemusik sandur yang disebut panjak hore atau panjak sorak. Panjak hore atau panjak sorak berjumlah 40 orang berpakaian serba hitam, terdiri dari 1 orang panjak gendang, 1 orang panjak gong bumbung atau bambu, dan lainnya disebut panjak hore atau panjak sorak. Pertunjukan sandur biasanya membawakan lakon cerita yang sering disebut selingan. Beberapa contoh judul selingan antara lain Waker dan Mantri Alas, Sambang Tegal, Wak Kaji Nyolong Celeng, Cino Dengklang, Manten-mantenan dan lainnya. Struktur penyajian pertunjukan sandur dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian awal, inti atau sesanduran, dan akhir atau kalongking. Pada bagian awal menggambarkan tentang tokoh-tokoh sandur, mulai dari orang biasa dirias untuk memasuki dunia sandur. Digambarkan dari gambu kalangan, bendrong lugasan atau menari tanpa riasan, bendrong paras tutup kudung, hingga bendrong paras buka kudung, atau menari sudarias tanpa penutup. Pada bagian inti terdapat 2 adegan, yaitu sindiran pertama dan sindiran kedua. Sindiran pertama menceritakan tokoh Peta yang mencari pekerjaan di Wak Gremo, Tangsil akhirnya mendapatkan pekerjaan di Balong. Dan Peta disuruh menggadaikan senapan atau bedil. Hasil gadai tersebut disimpan dan sebagian digunakan untuk menampilkan sindir atau tayub. Adegan dilanjutkan ke Bancik Endok yang dilakukan keempat tokoh utama. Adegan ini diartikan sebagai berdiri di atas bumi atau permulaan makhluk hidup. Di bumi berawal dari lahir atau kelahiran, tukul atau tumbuh, dan netes atau menetas. Sedangkan Bancik Kendi atau berdiri di atas tempat air minum yang bermakna mencari hati yang bersih atau pikiran yang jernih. Sindiran kedua menceritakan tentang tokoh Peta dan Balong yang sedang membuka lahan untuk pertanian hingga panen dan diselingi cerita selingan atau lakon. Adegan dilanjutkan dengan Bancik Dengkul yang digambarkan tokoh Cawi berdiri di atas lutut yang menggambarkan kedudukan manusia yang sudah dewasa dan mempunyai pengalaman luas untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Adegan Bancik Pundak dilakukan oleh tokoh Balong, Cawi dan Peta yang berdiri di atas pundak Panjak Hore. Adegan ini merupakan simbol dari pencapaian spiritual tertinggi manusia. Tokoh Tangsil tidak mengikuti Bancik Pundak karena sebagai orang yang sudah tua, dia hanya bisa mendoakan. Setelah itu dilanjutkan dengan lakon atau selingan. Pada bagian akhir atau puncak pertunjukan sandur adalah kalongking. Pada bagian ini akan ada salah satu dari pemain sandur yang tidak sadarkan diri, dibopong mengelilingi gagar mayang. Aksesoris tokoh sandur yang tidak sadarkan diri dilepas seluruhnya kecuali celana. Adegan dilanjutkan dengan salah satu tokoh tersebut diikat dan dimasukkan ke dalam kolong meja sesaji atau sajen yang ditutup dengan kain. Dalam waktu singkat, anak tersebut dapat melepaskan tali ikatan dan dibopong menuju tali yang tersambung di bambu untuk kalongkingan. Pada adegan kalongking, tokoh yang tidak sadarkan diri akan memanjat tali dan menari di atas sembari melemparkan kupat klepet ke arah penonton. Penonton yang mendapatkan kupat lepet dipercaya akan mendapat keberuntungan.
Tata panggung dalam pertunjukan sandur menggunakan tanah lapang atau panggung arena yang disebut dengan kalangan memiliki luas kurang lebih 6 kali 6 meter dengan pembatas yang dibuat dari tiang bambu dan tali yang dihias dengan janur. Pada sisi timur dan barat kalangan ditanam bambu kurang lebih 7-10 meter yang dihubungkan dengan tali dan dihias dengan kupat lepet. Di bagian tengah panggung terdapat kendang, gong bumbung atau bambu, tali untuk kalongking, dan gagar mayang atau rontek yang dihias dengan bendera kertas sesuai dengan warna oto pada baju tokoh utama sandur dan 2 lampu untuk penerangan. Pada sisi timur kalangan terdapat meja untuk meletakkan cok bakal dan sajen atau sesaji. Pada setiap sisi tiang kalangan terdapat sesaji dan 3 kursi untuk tempat duduk tokoh. Cawe di sebelah pojok timur, tangsil di sebelah pojok selatan, balong di sebelah pojok barat, dan tidak ada kursi pada pojok utara karena tokoh peta adalah seorang perantau.